Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, akhirnya kita bisa bertemu kembali di topik bahasan yang berbeda kali ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, pastikan kalian sudah mandi, sudah sholat duha, dan juga sudah sarapan. Oke, topik pembahasan pada pagi ini adalah tentang bakat dan minat. Sebelumnya, kalian sudah menerima materi dan sudah merangkum materi tentang apa itu bakat dan apa itu minat. Untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang bakat dan minat, mari kita simak video berikut ini. Dian, kita ngobrol di kantin yuk. Aku ada cerita. Cerita gosip ya? Bukan, cerita diriku sendiri. Kami ikut dong. Boleh juga, biar tambah rame. Ayo. Mau pesan apa kalian? Kami mau minum jus saja, masih kenyang, karena tadi pagi sarapan nasi goreng. Aku mau pesan mie rebus. Ada yang mau? Sekalian kupesankan. Tidak, Begini ceritanya. Semalam, secara tiba-tiba ayahku bilang, saat bagi rapot nanti, nilai rapotku harus bagus dan dijaga rankingnya agar stabil. Bahkan diharapkan ada peningkatan. kenapa ayahmu tiba-tiba bicara seperti itu? Atau ada rencana menyekolahkanmu ke luar negeri? Tidak, ayahku ingin aku jadi poluan. Bagus itu, kami setuju dengan rencana ayahmu. Memang bagus niat ayahku itu, tapi aku tidak bisa mengikuti keinginannya karena aku tidak punya minat sama sekali untuk menjadi poluan. Hai, ngobrol apa nih? Dari tadi kami perhatiin kayaknya seru banget. Nggak juga, cuma cerita masa depan. Ai, ikut nimbrung boleh kan? Dasar kepo, mau tahu aja. Bukan kepo, share. Tapi sebagai teman, boleh kan ikut ngobrol? Kali-kali aja kami dapat bantu sharing. Betul tidak, Cin? Iya, Bercanda, sobat. Ayo, silakan cari tempat duduk sendiri. Singkat ceritanya, ayah Windy berkeinginan agar Windy nanti masuk poluan. Dan nanti nilai rapotnya harus sudah dijaga dari sekarang, agar tetap baik dan meningkat. sebenarnya mau jadi polon atau tidak, nilai rapot tetap kita jaga agar selalu baik. Mengenai rencana ayahmu itu, bagus Win. Semangat dan kerja keras Win, agar terwujud cita-cita ayahmu. Nah, itu dia, Cin. Poluan bukan cita-citaku. Bagaimana aku bisa mewujudkannya? Karena itu bukan cita-citaku. Maaf, salah maksudku rencana ayahmu, hehehe. Jadi, apa cita-citamu? Belum terpikirkan apa sebenarnya cita-citaku nanti. Tapi yang jelas, aku sangat hobi menggambar. Oh, sebetulnya hampir sama dengan apa yang kutanyakan kepada Anjani pagi tadi sebelum pelajaran dimulai. Iya, pada awalnya aku juga bingung apa cita-citaku. Tapi setelah mendapat materi layanan informasi tentang bakat dan minat dari guru BK, aku jadi sedikit paham bahwa setiap manusia lahir dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi bakat yang juga dilengkapi dengan minat berupa kemampuan yang masih terpendam dan memerlukan pengembangan baik melalui pendidikan atau latihan sehingga menjadi suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Contohnya, kemampuan berbahasa, bermain peran, menyanyi, melukis, menari, berpuisi, dan lain-lain. Lantas, apa hubungan ceritamu tadi dengan yang kuhadapi? Ya ada lah, Win. Paling tidak, dari informasi tadi, kita jadi tahu dan berusaha memahami apa sebenarnya bakat yang ada pada diri kita. Lalu, kita sampaikan pada orang tua kita. Karena untuk mengembangkan bakat, perlu dukungan orang tua. Dan kalau tidak kita ungkapkan pada orang tua kita, mereka jadi tidak tahu apa sebenarnya bakat dan minat kita. Contohnya seperti apa yang Windy alami saat ini. Mungkin ayahmu bicara seperti itu karena ia tidak tahu apa yang menjadi cita-citamu.
kegiatan melukis, aku senang sekali. Kalau ditawari nonton film bioskop atau pameran lukisan, pasti aku pilih nonton pameran lukisan. Itu artinya minatmu terhadap lukisan sangat tinggi. Aku pernah baca buku di perpustakaan. Di situ tertulis minat adalah suatu proses yang tepat untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan puas. Dalam perilaku manusia, minat merupakan pengendali arah kegiatan atau perilaku. Oleh karena itu, minat siswa dapat diungkapkan melalui inventory minat atau melalui wawancara dan pengamatan tentang siswa. Misalnya hobi, aspirasi, dan karya-karya siswa. Tadi, Ibu juga menjelaskan bahwa ciri-ciri minat yang ada pada diri masing-masing individu, yaitu minat bukan bawaan sejak lahir. Minat dapat diekspresikan, minat dapat dimanifestasikan, minat mempunyai segi motivasi dan perasaan, serta siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Kalau begitu, bisa jadi melukis itu adalah hobimu dan sudah menjadi bakatmu juga. Dan jika dikembangkan, akan menjadi arah cita-citamu. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Dan bagaimana dengan harapan ayahku? Aku takut beliau marah. Bicarakan dulu dengan ibumu, karena biasanya ibu lebih memahami tentang apa yang dirasakan anaknya. Baru kemudian cari waktu yang tepat untuk membicarakannya dengan ayah. Kami doakan akan cita-citamu mendapat dukungan orang tua. Amin. Ngomong-ngomong, kalian gimana? Apakah sudah tahu bakat dan minat masing-masing? Sepertinya tentang bakat dan minat ini terlalu cepat dibicarakan. Kita kan masih kelas 8. Kalau aku sih, jalani aja seperti air mengalir. Tidak perlu susah-susah. Nggak begitu juga kali. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh seperti itu. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan yang artinya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri. Ini mengandung makna bahwa sebagai hamba Allah yang beriman, kita tidak boleh pasrah, melainkan harus punya rencana dalam cita-cita dan kerja keras untuk mencapainya. Jangan lupa berdoa. Iya, Ustazah. Benar apa yang dikatakan oleh Cynthia. Menyimak ciri-ciri minat yang dijelaskan oleh Shirley dan dikaitkan dengan cerita Windy tentang minatnya yang tinggi terhadap melukis tadi, maka langkah selanjutnya adalah memadukan bakat dan minat tersebut melalui aktivitas yang tepat, usaha yang keras, terarah, terencana, dan dapat diukur setiap tahapnya. Oh iya, kenapa di TV tidak ada lagi acara IMB ya? Apa itu IMB? Gak pernah nonton ya? IMB itu adalah acara Indonesia Mencari Bakat. Aku paling senang nonton acara itu karena mereka yang tampil sangat luar biasa dengan berbagai macam jenis bakat yang mereka miliki. Antara lain ada Rina si pelukis di atas pasir dan Sandrina yang menguasai tarian dari berbagai daerah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis bakat seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Asori dalam buku yang berjudul Psikologi Pendidikan, yaitu bakat akademis, bakat seni, bakat promotik, dan bakat sosial. Setelah kita panjang lebar cerita, aku baru ingat waktu kecil dulu saat masih duduk di TK, ada yang bermain boneka, bermain masak-masakan, bermain petak umpet. Tapi aku paling seneng main sekolah-sekolahan, dan maunya aku yang jadi guru. Apakah bakatku adalah jadi guru? Gimana sekarang? Apakah masih suka main sekolah-sekolahan? Ya enggak lah. Tapi aku memang senang melihat sosok seorang guru. Apalagi kalau gurunya cantik, bijaksana, berpenampilan rapi, dan metode mengajarnya juga membuat kita jadi aktif dan menyenangkan. Kalau nanti lihatmu kesampaian, kamu ingin jadi guru apa? Inginnya jadi guru kesenian, karena aku juga senang bernyanyi. Berarti calon ibu guru tinggal mempersiapkan langkah selanjutnya. Setamatnya dari SMA nanti bisa melanjutkan kuliah ke FK. Seperti sepupuku yang sekarang sedang kuliah di FK Unsri. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Dari cerita kita ini aku semakin paham apa itu bakat. Dan nanti akan kuceritakan pada ayahku tentang hobi dan minatku. Doakan ya semoga ayahku bisa mendukung apa yang menjadi bakat dan minatku. Amin. Oke, sebelum kita bubar, ada beberapa langkah yang harus kita ingat dan lakukan agar bakat yang kita miliki menjadi arah menuju masa depan. 1. Memahami dengan seksama bakat kita.
2. Mencari media yang tepat untuk mengembangkannya. 3. Menyesuaikan dengan minat kita. 4. Meyakinkan diri bisa sukses berkarir dengan bakat dan minat yang ada. 5. Siap menghadapi berbagai kesulitan terkait dengan pengembangan bakat. Dan 6. Berdoa. Nah, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah paham bakat kalian itu apa? Minat kalian itu apa? Dan cita-cita kalian itu apa? Nah, bagaimana? Sudah paham dengan tugasnya? Oke, topik bahasan pada kesempatan kali ini cukup di sini saja. And see you next time. Bye-bye.